Milih-milihnya dasarnya apa? Kalau dasarnya hawa nafsu, nggak boleh. Milih-milih yang enak-enak aja. Yang kayaknya enak-enak nih, nggak boleh, haram. Karena ya memilih madhab itu harus sesuai dengan dalil. Makanya kan ada yang disebut dengan perbandingan madhab. Dengan cara melihat apa? Setiap madhab dalilnya apa? Mana yang paling kuat, mana yang rajih. Ya, baru kemudian kita ambil yang paling sesuai dan paling kuat dalilnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seenaknya kita milih-milih. Ya. Sekarang antum apa alasannya milih madhab Syafi'i? Karena Imam Syafi'i paling pinter, kata siapa? Imam Malik gurunya Imam Syafi'i loh, Mas. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i loh, Mas. Bahkan Imam Syafi'i mengakui keilmuan Imam, sampai Imam Syafi'i berkata, "Hai Ahmad, engkau lebih berilmu dariku tentang hadis." Musnadnya Imam Syafi'i itu tebalnya cuma segini, Mak. Musnadnya Imam Syafi'i cuma segini tebalnya. Musnad Imam Ahmad segini. Imam Ahmad menguasai 1 juta hadis. Dan Imam Syafi'i mengakui kalau Imam Ahmad lebih berilmu dari beliau tentang hadis. Kenapa antum nggak milih madhab Imam Ahmad aja? Alasannya kamu kenapa milih satu madhab tanpa yang lainnya? Emangnya Imam Ahmad bukan ulama? Emangnya Imam Syafi'i, Imam Malik bukan ulama? Sehingga antum mengatakan nggak boleh keluar dari madhab Syafi'i. Aneh sekali. Apa pernah Imam Syafi'i mengatakan kepada murid-muridnya, kamu jangan keluar dari madhab saya? Justru yang Imam Syafi'i katakan apa? Idza wajadta fi kitabik qauli ma yukhaliful hadis. Kalau kalian mendapatkan dalam buku saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan hadis, yang harus kalian ambil hadis Rasulullah SAW. Buang jauh-jauh pendapatku. Itu Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan kamu harus ikut pendapat saya, enggak. Yang diajak oleh Imam Syafi'i, kalau pendapatku bertabrakan dengan hadis, ambil hadis, buang pendapatku. Ini pendidikan yang agung dari Imam Syafi'i loh, Pak. Itu menunjukkan Imam Syafi'i nggak pernah ngajarin fanatik pada dirinya sendiri. Kalaulah Pak, nggak boleh banyak-banyak madhab. Sekarang saya mau tanya, ketika Imam Syafi'i menuntut ilmu, di saat itu ada berapa madhab? Ada 2, Maliki, Hanafi. Kenapa Imam Syafi'i bikin madhab sendiri? Pendapat-pendapat sendiri. Berarti itu menunjukkan bukti bahwasanya Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan untuk fanatik kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Tapi ternyata Imam Ahmad terkadang menyelisih Imam Syafi'i. Ya, bahkan murid kesayangannya Imam Syafi'i itu Imam Ahmad, Pak. Murid Imam Syafi'i yang paling pintar itu Imam Ahmad. Ya. Bahkan menjadi ulama besar yang ternama sekali.